vagina adalah aset kita sebagai perempuan, khususnya sebagai istri. Kita harus rawat benar-benar. Kalau bisa saat kita buka celana, vagina kita itu harum, memenuhi kamar. Jadi suami kita pun pasti megap-megap saat ada di mana gitu. Gak usah dibahas lah ya, pasti ngerti maksudku di sini. Ya saat berhadapan langsung dengan vagina kita, jangan dia malah sebaliknya saat berhadapan gini muntah dan akhirnya dia pergi nyari barang yang lain. Ketemu lagi dengan aku Bindia Tamayo. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya merawat mispi dengan benar. Aku juga akan share pengalamanku bagaimana caraku merawat gorong-gorongku atau mispiku atau dedekku. Mungkin kalian mendapatkan inspirasi dari cara merawat dari caraku merawat barangku gitu. Kan orang merawat barangnya beda-beda. Mungkin kamu merawat barang kamu dengan cara yang berbeda, dan mungkin aku juga merawat barangku dengan cara yang berbeda. Di sini aku mau jujur bagaimana caraku merawat barangku ini. Di sini aku tidak hanya membahas bagaimana caranya merawat mispi dengan benar, aku juga akan membahas bagaimana cara menanggulangi mispi yang gatal. Tapi ini pengalamanku aja lah ya. Boleh kalian tiru, boleh enggak, bebas. Yang pertama, cara menjaga dan merawat mispi dengan benar adalah membasuh vagina atau tempe dengan rutin. Setiap kali kencing kita harus membasuhnya, dan ingat saat membasuhnya itu benar-benar kering. Dan kalau pakai sabun, pakailah sabun yang tidak berbau, yang pH-nya rendah, yang cocok dengan vagina kita. Nah, kalau aku di sini bukan mau promosi ya, setiap kali aku habis pipis, aku gunakan siwak. Ini odol gigi. Aku udah 3 tahun menggunakan ini ya, teman-teman. Ini bukan endorse, bukan promosi, tapi di sini aku mau jujur sama kalian. Selama 3 tahun ini udah 5 habis. Karena aku mencucinya nggak banyak-banyak. Menggunakan odol ini aku ngambil sedikit aja. Ini segini. Ini harganya 9 ribuan. Jadi aku sabuni bukan disabuni, maksudnya ya ini taruh air kayak disabuni lah gitu. Di bagian luarnya aja, nggak sampai masuk ke dalam. Harum teman-teman. Harum banget bener. Aku suka. Dan sebelum ini aku pernah menggunakan sabun-sabun sirih yang ada di Indomaret, di Alfamart, di kedai-kedai, itu ternyata nggak cocok sama sekali. Dan akhirnya aku gunakan siwak. Mbak, dulu mbak pakai apa sebelum ada siwak? Ini kan memang produk baru ya, sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Waktu gadis, aku masih cocok menggunakan pembersih feminim hygiene, apalah itu yang daun-daun sirih gitu. Nah, namun setelah aku melahirkan, usia bertambah nggak cocok lagi, nggak tahu kenapa. Mungkin ini terjadi sama kalian, mungkin juga enggak. Jika ada sabun sirih yang nggak cocok, kalian cobalah siwak ini ya. Atau kalian konsultasikan dulu ke bidan atau ke dokter pribadi kalian, dokter pribadi yang memang pribadi merawat, khusus untuk merawat vagina kalian. Ya mungkin ada orang kan punya dokter pribadi khusus merawat apanya doang gitu. Ada dokter pribadi untuk kalau giginya, ada matanya, ada bagian-bagian dalam, ada khusus untuk ininya. Di sini aku nggak nemukan efek negatifnya sama sekali, meskipun ini siwak ya, odol gigi, nggak sama sekali. Dan benar-benar sejak aku menggunakan ini itu nggak ada gatal. Di selangkangan juga aku gosok nggak ada yang gatal. Benar-benar bagus. Aku juga heran. Tapi yang jelas memang cocok. Ini aku, terserah kalian mau pakai caraku atau enggak. Nah, ceboknya itu kalian pasti udah tahu ya kan, kucing juga tahu. Dari depan ke belakang, enggak dari belakang ke depan. Dan ingat, ambil tisu bukan sebanyak sih. Kalau kalian di mall itu usahakan gak ada 1 tetes pun air. Kalian pak sampai kering, baru kalian pakai celana dalam kalian. Yang kedua, setiap kali kalian selesai berkelahi di tempat tidur sama pasangan kalian, jangan langsung tidur. Ada banyak orang habis tempur langsung tidur, dilap aja pakai tisu, lalu buang tisunya sembarangan baru tidur. Enggak, itu benar-benar salah. Habis kalian berkelahi sama pasangan kalian, langsung cebok. Jika kita tidak mencuci tempe kita, vagina kita sehabis berkelahi, itu
itu akan meninggalkan efek yang sangat buruk ya teman-teman. Mbak, tapi aku nggak tembak di dalam kok. Mau tembak di dalam enggak, tetap aja harus kita bilas. Dia harus minimal dia harus terkena air. Karena apa? Supaya dia segar kembali. Bayangin aja muka kita yang kesana kemari gerah sekali kan. Setelah pulang ke rumah pasti kita pengen cuci muka kita kan. Pasti ada rasa panas. Aku nggak tahu vagina kalian kayak mana. Tapi kalau aku sendiri abis berkelahi, aku cuci, aku keringkan, aku kipas-kipas. Aku kipas-kipas, terus aku bilangin, kamu yang sabar. Besok malam kamu masih dipakai lagi. Ya itu tergantung cara kita yang memperlakukan vagina kita. Orang kan bebas kan menggunakan vaginanya seperti apa, memperlakukannya seperti apa, kan vagina sendiri, vaginamu, vaginaku kan gitu. Yang ketiga, tidak usah pakai celana dalam di rumah kecuali kamu lagi menstruasi atau lagi keputihan. Tidak menggunakan celana dalam itu akan buat vagina kita merasa sejuk, bisa bernapas, enggak pengap, sehingga akan membuat vagina kita semakin muda. Nah, sekali-sekali semprotkan air mawar, bukan air mawar ini ya, air mawar asli, bunga mawar, seduh dengan air panas, ambil airnya, dinginkan, taruh kulkas, setelah itu disemprotkan biar sejuk. Tapi yang udah di kulkas ya, biar sejuk dingin. Udah kipas-kipas. Tapi kalau kalian malas melakukannya, ya udah, nggak apa-apa juga. Yang keempat, rajinlah mencukur rambut vagina kalian atau mispi kalian. Nggak mesti botak, tapi kalau udah panjang, masa harus dikucir? Cukurlah sepanjang, maksudnya tinggalkan 1 cm lah dari permukaan ya, dari permukaan dicukur 1 cm tinggalkan. Atau mau cukur botak, kalau aku sih lebih senangnya itu dibotakin, itu lebih nyaman, lebih rileks, dan saat berkelahi itu lebih cepat terasa semuanya gitu dah. Tapi kalau kalian aku nggak tahu ya. Menurutku itu lebih bagus karena apa? Karena saat kita mencuci, saat kita cebok, nggak ada air yang ketinggalan. Dan hemat tisu, nggak perlu tisu sak gumpel, disosolin, disumbatin, nggak perlu, tinggal tempel 2 lembar, tek, udah selesai, kering. Dan terasa nyaman sekali. Waktu ngipas juga anginnya bisa masuk semua, jadi kena sampai ke dalam-dalamnya. Waktu nyemprot toner mawar, toner sirih, toner atau tongkat madura, tinggal oles, wah gampang banget. Jadi kalau menurutku pribadi lebih bagus dibotak licin. Jangan pernah tinggalkan sehelai bulu pun. Dan dia semakin tembem, semakin sehat, semakin gemuk, dan semakin montok, sehingga pasangan kita pun melihatnya semakin gemes, pengen nyubit-nyubit dan pengen ngunyel-ngunyel gitu. Tapi ya kembali ke kalian lah, aku cuma mau share aja, mana tahu kalian mau ngelakuin apa yang aku sarankan. Dan yang kesekian, nggak tahu yang keberapa ini, kalian catatlah sendiri. Menggunakan pakaian dalam atau sempak yang tepat. Gunakanlah sempak yang sisinya itu tipis, berendak, dan ya kalian pasti ngerti lah kan, jangan terlalu tebal. Dan ingat, saat kalian menggunakan celana jeans, jangan menggunakan celana jeans ketat-ketat di rumah. Aku anjurkan kalian yang udah berumur 38 ke atas, 37, pakai rok aja dah. Meskipun ke mall kemana-mana pakai baju kayak gamis gitu, rok panjang gitu loh. Jadi di dalamnya kita bisa menggunakan nggak pakai sempak, pakai celana kayak hot pants gitu. Ada baiknya gak usah menggunakan sempak kalau menurutku ya, pakai hot pants doang dah. Tapi ya kembali lagi ke kalian. Dan ingat, kalau membeli pakaian dalam, cuci dulu. Kita kan nggak tahu siapa yang ngunyel-ngunyel pakaian itu. Mungkin ada yang lagi ngupil gini, kemudian megang-megang, lalu kita bawa ke rumah, kita pakai, masuklah upilnya ke dalam apa kita, atau masuklah kuman-kuman, bakteri-bakteri, karena kita nggak tahu siapa yang megang-megang celana itu. Jadi ada baiknya dicuci kemudian digunakan. Untuk perawatan dari dalam, ada baiknya kita minum daun sirih. Mbak, minum daun sirih itu bisa mengeringkan peranakan. Aku heran ya, itu dari mana gitu. Aku pernah tinggal di daerah pegunungan itu selama 3 tahun. Di situ mamak-mamaknya, inang-inangnya, emak-emaknya itu tiap hari mengkonsumsi daun sirih, minum air daun sirih, dan peranakan mereka nggak pernah kering. Buktinya anak mereka banyak dari Pak Solasido. Habis tahun melahirkan. Jadi bohong ya,
Kalau menurutku aku nggak percaya daun sirih bisa mengeringkan peranakan. Jadi perawatan adalah minum daun sirih, pinang agar kewanitaan kita kenceng. Sekali minum kunyit asam itu akan membuat badan kita segar. Otomatis kalau badan segar, yang itu juga segar. Ya itulah tip dari aku, dan aku udah berbagi pengalaman tentang kalian. Selama aku menggunakan siwak ini, itu kewanitaanku nggak pernah gatal. Ya, nggak tahu lah kenapa aku cocok pakai ini. Aku juga heran gitu. Oke. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.